Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kertana. Saya adalah salah satu dosen tetap sebagai pengajar di program studi S1 Statistika Fakultas MIPA Universitas Hamzah Madi. Saya memiliki latar belakang keilmuan atau bidang keilmuan fisika, khususnya bidang komputasi dan pemodelan numerik, yang dimana saya menerapkannya di studi kasus geofisika, khususnya di data gempa bumi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan narasi pengajaran saya untuk mata kuliah pokok, salah satunya mata kuliah algoritma dan pemrograman, sebagai bagian dari dokumen PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2025. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yang diajarkan kepada mahasiswa semester 1 program studi S1 Statistika Universitas Hamzah Madi, yang dimana mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir algoritmik dan keterampilan menyusun logika pemrograman dasar menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebagai dosen dengan latar belakang atau bidang keilmuan fisika, saya coba mendekatkan dengan pendekatan numerik dan komputasi. Saya menjadikan mata kuliah ini sebagai ruang transdisiplin yang menghubungkan matematika, statistika, dan teknologi. Saya menyusun RPS berdasarkan capaian pembelajaran atau CPL program studi S1 Statistika. Untuk detailnya, saya akan membacakan deskripsi. Yang pertama, deskripsi mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar tentang konsep algoritma dan logika pemrograman. Mahasiswa akan mempelajari teknik menyusun instruksi logis atau algoritma, struktur pemrograman dasar seperti percabangan, perulangan, fungsi, serta penggunaan tipe data. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Python, yang dimana fokus utama dari mata kuliah ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis mahasiswa dalam menyusun solusi pemrograman untuk permasalahan sederhana, khususnya dalam konteks komputasi statistik, konteks statistika, dan komputasi data. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini saya bagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, sikap, yaitu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran akademik dalam praktik pemrograman. Untuk aspek penguasaan pengetahuan, yaitu mampu merancang solusi algoritmik. Dan untuk kemampuan keterampilan khusus, mampu membuat flowchart dan pseudochord. Dan yang kedua, mampu menerapkan pemrograman untuk permasalahan statistika dasar. Dan yang terakhir, untuk kemampuan manajerial, mampu berkomunikasi, bekerja dalam tim, dan membuat dokumentasi program dalam menyelesaikan proyek komputasi sederhana. Di dalam pembelajaran, saya menerapkan metode dan model pembelajaran. Saya menggunakan kombinasi model. Yang pertama adalah saya menggunakan ceramah interaktif. Yang kedua, saya melakukan demonstrasi, yaitu demonstrasi coding langsung, membuat program langsung. Kemudian melakukan praktikum mandiri untuk mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah project based learning.
Adapun media pembelajaran utama yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Google Colab dan Jupyter Notebook. Adapun aspek penilaian untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, kehadiran bobot atau persentase dari kehadiran mahasiswa sebesar 15%. Yang kedua adalah keaktifan ya atau partisipasi mahasiswa dalam berdiskusi, yaitu dengan persentase 15%. Yang ketiga, tugas dengan persentase 20%, dan UTS 25%, dan yang terakhir UAS, ujian akhir semester, sebesar 25%. Sebagai pembeda dari pengajaran konvensional pada mata kuliah ini, saya mencoba mengintegrasikan data gempa bumi nyata ke dalam tugas dan praktikum dengan tujuan agar mahasiswa tidak hanya mempelajari bagaimana membuat skrip sederhana, namun juga mampu membaca data gempa bumi dan memvisualisasikannya. Di dalam mata kuliah ini ada beberapa referensi yang saya gunakan sebagai referensi utama. Salah satu atau salah dua dari referensi utama yang saya gunakan adalah menggunakan hasil penelitian saya, yaitu berupa artikel yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berhenti pada penguasaan sintak, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk memahami secara konteks dan interpretasi hasil, khususnya dalam komputasi untuk dunia atau permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk proses pembelajaran di dalam kelas, saya akan menampilkan video proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Baik, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Ya, semua hadir pada mata kuliah hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa dengan sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Oke, selesai. Baik, di pertemuan kali ini kita akan, di mata kuliah kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Namun sebelum kita melanjutkan materi untuk hari ini, apakah ada hal-hal atau pertanyaan yang sekiranya mau ditanyakan terkait materi sebelumnya? Baik, saya rasa sudah jelas ya. Baik, di pertemuan kali ini, di hari ini kita akan melanjutkan materi tentang mengantar tentang Python. Yang pertama itu adalah apa dan mengapa Python. Kemudian kita akan berbicara tentang variabel, kemudian berbicara tentang komen, kemudian kita akan berbicara atau mempelajari tentang apa itu fungsi print dan fungsi input. Namun sebelumnya, sebelumnya kalian pernah nggak mendengar atau melihat informasi-informasi atau sering membacakan tentang informasi-informasi di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tentang gempa atau tentang yang lain? Sering? Ya. Kalian bisa membacanya di mana? Lewat apa biasanya? Oke, bisa online ya, di Google, atau mungkin ada yang berlangganan gitu ya. Apa namanya? Ya, di BMKG. Nah, salah satunya adalah apa yang saya tampilkan di slide ini adalah, yaitu ada
dengan magnitudenya itu adalah 5,5 dengan kedalaman 86 km. Dengan informasi yang ditampilkan seperti di gambar ini, bagaimana jika ingin mengumpulkan data gempa seperti itu? Kalau kita mengumpulkan data gempa 1, 2, 3 data yang cukup kecil, itu mungkin kita mudah untuk melakukannya atau mengolahnya. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya itu banyak sekali, ratusan bahkan ribuan sekali? Apakah kalian bisa melakukannya secara manual? Bagaimana? Iya, berapa? Memanfaatkan pemrograman. Oke, memanfaatkan pemrograman, bagus. Jadi data yang banyak itu bukan berarti kita nggak bisa, tapi kemungkinan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sangat panjang. Oleh karena itu kita membutuhkan suatu tools, ya, suatu tools yang disebutkan Putra tadi itu adalah pemrograman. Nah, salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dan open source, gitu ya, bisa di-download oleh siapapun, tidak berbayar, yaitu salah satunya adalah Python, ya, Python. Oke, sebelum kita akan berlanjut ke apa itu Python dan mengapa harus Python, mengapa kita menggunakan Python, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan capaian pembelajaran. Mungkin ada yang membantu saya untuk membacakan capaian pembelajaran kita hari ini, untuk pertemuan hari ini. Oke, silakan, Mas Watur. Mahasiswa mampu menggunakan Python interpreter, Google Colab, dan menjalankan script Python. Oke. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami definisi variabel serta penggunaannya dengan benar. Selanjutnya, mahasiswa memahami dan menuliskan sintaks dasar seperti print, input, dan komentar. Baik, kita langsung saja masuk ke materi intinya. Apa sih Python? Karena itu adalah bahasa contoh atau salah satu bahasa pemrograman yang populer, yang banyak digunakan khususnya di era big data saat ini. Di Python itu yang perlu kita pahami di dalam pemrograman, khususnya bahasa Python itu adalah variabel. Kalian pernah dengar variabel? Mendengarkan variabel? Oke. Apa itu variabel? Apa variabel? Apa yang kalian tahu tentang variabel? Silakan. Jadi variabel itu apa? Variabel itu adalah tempat kita menyimpan. Oke. Dalam bahasa pemrograman, khususnya di dalam bahasa Python, itu ada istilahnya variabel. Variabel itu adalah tempat menyimpan sesuatu berupa nilai, gitu ya, dalam suatu pemrograman. Kemudian di dalam variabel itu ada isinya. Nah, isinya itu adalah bisa berupa boolean. Boolean ini adalah true atau false, atau bisa berupa bilangan int atau bilangan bulat, integer itu bilangan bulat yang tanpa koma, gitu ya. Kemudian bisa berisi juga float, bilangan desimal atau bilangan pecahan nol yang berkoma, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau string itu berupa teks, bagaimana? Bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kita berbicara tentang comment. Ya, kalian pernah melakukan comment kan? Nah, di dalam bahasa Python ada juga comment namanya. Apa itu comment? Nah, comment itu adalah teks. Ya, kita membuat teks. Apa sih tujuan comment ini? Tujuannya adalah sederhananya adalah kita membuat teks untuk memberikan keterangan. Ya, oke. Seperti ini, ya. Misalnya adalah kita koordinat ini untuk mengkalkulasi apa. Maka untuk menjelaskan itu, maka kita menggunakan namanya comment, ya, yaitu ditandai dengan tanda pagar. Oke. Selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang fungsi print, ya kan? Nah, kalian pernah dengar print? Apa sih print itu? Ya, kita
print atau di sini istilahnya fungsi print ya. Fungsi print ini adalah fungsinya untuk mencetak atau menampilkan. Oke, berikutnya adalah ada fungsi input. Nah, kalian pernah dengar input kan? Ada input, ada output. Nah, di sini ada fungsi input yang dimana kegunaannya adalah ya menerima input dari pengguna. Jadi kita bisa memasukkan apa yang ingin kita masukkan di dalam variabel itu. Yang kita gunakan adalah fungsi input. Gitu ya. Nah, dimana kalian perhatikan ketika kita ingin menginput di dalam variabel itu adalah suatu bilangan bulat misalnya atau bilangan desimal atau pecahan, maka kalian perhatikan kalau kalian menginput bilangan pecahan atau desimal yang ada komanya itu kalian menggunakan kata float ya. Kemudian kalau angka yang kalian masukkan itu bilangan bulat atau koma, maka kalian masukkan integer int ya, yang dimana ini mengubah nanti dari apa yang defaultnya itu string ke angka gitu ya. Oke, baik. Sampai di sini ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Sesuatu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, yang lain silakan. Oke, tidak ada ya. Oke, baik. Nah, kalau tidak ada, maka kita akan melanjutkan ke praktik atau demonstrasi bagaimana kita menggunakan tadi fungsi input ya, komen, fungsi print. Nah, pada kesempatan kali ini bahasa Python atau pemrograman menggunakan bahasa Python yang kita akan gunakan adalah menggunakan Google Colab. Pernah kalian dengar Google Colab? Oke. Maka hari ini bagi yang pernah maka kita akan ya kalian kita melanjutkan, bagi yang belum pernah maka kalian bisa belajar hari ini. Kami sebelumnya untuk bisa masuk ke Google Colab ini membutuhkan internet ya. Jadi kalian hidupkan dulu internetnya. Oke, yang bawa komputer silakan, yang pakai laptop juga silakan. Nah, kemudian ketika kalian sudah buka browser pakai Firefox atau mungkin juga pakai Google Chrome, kalian buka seperti ini kosong, kemudian kalian login dengan email kalian pakai Gmail biasa sehingga nanti akan tampil seperti ini ya. Kalian sudah login? Sudah? Oke, kalian sudah login. Kalian ketikkan saja di Google ya, di browser kalian itu adalah Google Colab. Pakai B, nah Google Colab ya, seperti ini. Google spasi Colab pakai C, akhirannya B, silakan. Oke, kalian sudah? Oke. Kemudian kalian klik yang paling atas. Klik yang paling atas. Oke, misalkan kalau internetnya lebih cepat ya, kalau ya ini pembukaan Google Colab ini tergantung dari sistem internet kalian. Oke. Bagi yang pertama kali membuka Google Colab, maka akan tampilannya seperti ini, kosong. Tapi kalau pernah kalian melakukan dengan Google Colab, maka akan ada file tersimpan di sini. Karena Google Colab ini automatically akan menyimpan codingan kita di Google Drive, email yang kita gunakan. Karena ini pertama kali untuk membuka sheet baru atau lembar kerja baru Google Colab, kalian klik yang warna biru New Notebook atau notebook baru kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, maka akan diarahkan ya. Kita tunggu. Silakan. Nah, bisa. Nah, tampilan Google Colab itu ada seperti ini. Oke. Sudah bisa? Ya. Bisa. Oke. Sudah bisa. Baik. Nah, sebelum kita mulai coding, saya jelaskan sedikit bahwa beberapa menu di atas ya, nanti kalian bisa mengeksplor, membaca lebih detail. Di sini ada code ini untuk menambahkan kode. Ya, kalau kita mau buat kode. Teks ini untuk menambahkan teks, ya, tulisan dalam bentuk teks. Ya, kemudian ada run ini untuk menjalankan. Paling banyak yang kita gunakan adalah kurang lebih yang 3 hal ini. Ya, kalau fungsi insert ini bisa insert kode atau apapun di sini. Bisa kalian baca file. Kalau klik file banyak di sini. Kalau kalian mau punya kode notebook, misalnya kode Google Colab, kalian mau download di laptop misalnya, kalian memasukkan bisa. Kalian klik file, kemudian kalian upload notebook.
lokasi gempa. Nama variabelnya adalah lokasi. Oke, lokasi gempa. Nah, sama dengan misalnya lokasinya di mana tadi? Misalnya Maluku Utara. Ya. Oke, Maluku. Kalian paham? Nah, jadi bisa kalian langsung menaruh di satu sheet dengan banyak coding tanpa harus menambah sheet atau codingan-codingan baru seperti ini. Jadi kita dalam satu sheet itu boleh banyak codingan yang kita buat di sini. Ya. Oke, ada yang ditanyakan tentang variabel? Ada yang mau ditanyakan atau kalian paham? Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, apa? Ini selama ini mengenai variabel. Oke. Apakah boleh di dalam satu sheet variabel yang sama tapi nilai-nilai yang berbeda? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus. Apakah dengan nama variabel yang sama tapi input isiannya berbeda? Oke. Di dalam bahasa Python itu perlu kalian hati-hati. Jadi bahasa Python meskipun misalnya kayak gini ya, saya contohkan biar lebih praktis. Misalnya adalah misalnya gini, gempa, misalnya gitu ya, gempa. Ini misalnya kita tulis magnitude-nya adalah 6,5, misalnya gitu ya. Kemudian yang lain itu ada gempa, misalnya nah seperti ini maksudnya bukan seperti ini ya, dengan nama variabel yang sama tapi inputnya berbeda. Ada yang misalnya bilangan float gitu ya, bilangan desimal. Ada juga yang isiannya itu adalah berupa string atau teks. Nah ini kalian harus hati-hati. Bahasa Python akan membaca variabel yang terakhir. Coba kita tes. Ini bisa, tapi kalau ketika kalian panggil dia, coba kita panggil ya, kita panggil gempa, apa yang keluar? Ini nggak salah, nggak ada yang salah. Tapi ketika kita panggil gempa, yang keluar adalah lokasi gempa bumi, bukan 6,5-nya. Gitu ya. Jadi usahakan nama berbeda dengan input yang berbeda. Kalau nama variabelnya sama, inputnya berbeda, dia akan membaca, si Python akan membaca isian dari variabel yang terakhirnya. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan ke tentang komen. Oke, ini kalau untuk menulis komen, nah kita ingin di codingan kita ini adalah memberikan catatan bahwa codingan ini adalah saya membuat coding istilahnya itu adalah untuk mengcoding tentang data diri saya kan gitu. Nah, untuk membuat hal seperti itu kita bisa menggunakan komen. Bisa di atas dengan membubuhkan tanda pagar, misalnya adalah data pribadi, misalnya gitu ya. Atau kalian bisa bubuhkan di sebelah kanan. Ini keterangannya adalah ini umur saya saat ini. Kan begitu? Ada pertanyaan sesuatu? Tidak ada, paham ya? Oke. Ini cara membuat komen. Ya. Kemudian adalah kita akan berbicara tentang fungsi print. Misalnya tadi adalah lokasi gempa, ya, lokasi aja. Lokasi itu adalah misalnya adalah di Lombok. Kemudian magnitudenya itu adalah misalnya adalah 6,8. Nah, koma itu pakai titik ya, pakai titik 6,8. Kemudian kedalaman gitu ya. Kedalaman itu adalah misalnya 120. Nah, untuk ini kan 6,8, 120. Kita nggak nulis satuannya. Untuk menjelaskan bahwa magnitudo itu pakai satuan berapa, satuan dalam satuan apa, dan kedalaman dalam satuan apa, kalian bisa menggunakan apa? Komen. Yaitu untuk memprint ini, kita untuk mengoutputkan ini, ya, melihat hasilnya. Misalnya saya jalannya ini. Kalau mau menghasilkan, kita
Ya, kalau nama variabelnya magnitudo maka sesuaikan, jangan salah ya, perhatikan. Nah, dia 6,8. Nah, itu dia. Bisa? Bisa Bapak. Nah, tampilannya. Lokasi gempa bumi di Lombok dengan besar magnitudonya adalah 6,8. Paham? Oke, paham. Oke, mana? Bisa? Sudah Bapak. Oke, bagus ya. Oke. Putra? Sudah Bapak. Dapat Bisa saya ya? Bapak. Yang lain? Bisa ya? Semua bisa ya? Oke, aman ya? Oke, baik. Saya mau bertanya dulu sebelum kita akhiri. Jadi, apa yang kalian tahu tentang variabel itu? Oke, jadi variabel itu adalah berpadu nomor 5. Oke, kemudian komen tadi itu digunakan untuk apa? Membuat? Oke, membuat keterangan. Baik, untuk membuat keterangan. Jadi kalau kita mau membuat keterangan di kodinamika, kita bisa menggunakan namanya kok. Oke, yang terakhir adalah apa tadi? Fungsi print. Print ini untuk apa? Ya, menampilkan, melihat outputnya. Oke, baik. Saya rasa kalian sudah memahaminya dengan baik. Semoga apa yang disampaikan ini ya bisa menjadi dasar untuk kalian belajar tentang bahasa pemrograman. Ini dasar. Nanti kedepannya kalian harus belajar, gitu ya. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya untuk melanjutkan materi ini untuk materi berikutnya. Namun sebelumnya untuk sebagai asesmen saya, evaluasi saya akan memberikan kalian penugasan. Ya, tugas kalian itu adalah kalian buat satu program khusus untuk implementasi program untuk data gempa. Jadi kalian cari nanti data gempa satu data saja. Data gempanya yang terdiri dari minimal itu adalah ada lokasi, ada magnitudonya, kedalaman, dan juga mungkin tanggalnya. Tapi paling tidak adalah ada lokasi, magnitudo, dan kedalamannya. Kemudian nanti setelah kalian membuat nanti programnya, ya tadi variabel, kemudian nanti kalian juga membuat hasilnya, bagaimana menampilkan tadi. Jadi bagaimana misalnya kayak narasi tadi, gempa ini terjadi di Lombok atau gempa ini terjadi di Lombok dengan magnitudonya bla bla. Kalian bisa membuat program seperti itu ya. Ini tugas individu masing-masing. Tugas masing-masing, jadi silakan nanti dikerjakan, kemudian nanti bisa pakai Google Colab, juga bisa pakai yang sudah install Python juga, silakan bisa menggunakan itu, dan nanti kalian bisa mengumpulkan di pertemuan berikutnya, kemudian kita akan diskusikan. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan,